ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu mereka sendiri. مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب.
شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. الله يستهزئ بهم ويمدهم بطغيانهم يعمهون Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka. Dan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. فهم لا يرجعون Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات
Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min 'ibadika salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah wa hafizakumullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina fid dharain amin. Wal maqalatu salisah, maqalah pembahasan yang ketiga dari bab yang ke-9. Qala Umaru radhiyallahu anhu. Berikut ini kita akan mengambil pelajaran dari khalifah, salah satu sahabat yang sangat terkenal dengan kezuhudan beliau, ketegasan dalam menjalani syariat Islam. Kemudian diberikan gelar Al-Faruq, pembeda, Umar bin Khattab. Beliau berkata, inna dzurriyyata syaitan tis'atun. Sesungguhnya keturunan syaitan itu ada 9. Ai aulada iblis, keturunan iblis. Iblis itu ismuhu, namanya Azazil. Azazil. Sungguhnya keturunan iblis itu tis'atun, ada 9. Ada 9. Inna dzurriyyata syaitan ay iblis. Sungguhnya keturunan syaitan, keturunan iblis itu ada 9. Pertama zalitun. Zalitun. Hati-hati, jangan buat nama yang namanya mirip dengan ini. Zalitun. Yang kedua wasin. Yang ketiga walakus. Wawasin walakus. Lakus ini wayuqal, dikatakan juga lakis. Wa a'wan, kemudian namanya a'wan. A pakai ain, a'wan. Wa haffab, kemudian haffab. Wa murrah, kemudian murrah. Wa masud, kemudian masud. Wa dasim, dasim. Wa walhan, walhan. Nah itu 9. Masing-masing ini ada juga dalam penjelasan yang lain lebih dari 9 turunannya. Tapi ada beberapa penjelasan. Wa amma zalitun, adapun zalitun yang pertama, fahuwa sahibul aswaq, inilah yang bertugas di pasar. Nah,
namanya Zalitun, yang bertugas di pasar. Fayansibu fiha rayatahu, dia yang mengibarkan bendera di pasar sana. Zalitun. Apa yang dia lakukan? Yuzayyinu lil bai'in. Inilah yang menghiasi para penjual al-lagwa, untuk berbuat yang sia-sia. Wal halab al-kadzib, membuat sumpah palsu. Wa madhas sil'ah, kemudian memuji barang dagangannya yang sudah jelek, berbohong. Ini masih baru kah? Baru saja, baru naik, baru ditangkap, tapi nyatanya sudah seminggu. Watat pipal kail, terus dia dirayu agar timbangan itu dibuat tipuan. Nah, intinya menipu, berbohong. Nah, jadi di pasar itu setan yang bertugas di sana namanya Zalitun, keturunan. Inilah yang menggoda para penjual agar dia berdosa, berbohong. Makanya sabda Rasulullah, penjual jual beli yang mabrur itu tempatnya adalah surga. Orang yang penjual yang jujur, dekat posisinya di akhirat dengan Rasulullah. Itu artinya tinggi sekali derajatnya yang diberikan oleh Allah kepada para penjual yang jujur. Karena dalam berjual itu besar kesempatan orang bisa berdusta. Tapi di saat para penjual ini tidak berdusta, apa adanya, jujur, kemudian dia jaga sholatnya, maka di akhirat ia mendapatkan derajat yang tinggi. Bahkan dalam hadis, itu penjual yang jujur itu akan dekat posisinya dengan Rasulullah SAW. Ini ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah, sahabat, mana tempat yang paling buruk di dunia ini? Rasulullah belum menjawab. Beliau konsultasi ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril belum bisa menjawab. Konsultasi ke Allah. Jadi turun jawaban, tempat yang paling buruk itu adalah pasar. Bukan berarti yang buruk maknanya tempatnya atau orangnya, tetapi ada makna di situ. Di pasar, tempat keluar masuk berita yang, kalau yang tidak baiknya itu berita yang tidak baik, menggibah. Di situ tersebar luas aib-aib orang. Misalnya dibahas. Kemudian di situ terjadi penipuan, pencopetan, dan sebagainya. Nah, tapi ketika yang di pasar itu baik penjual maupun pembeli ingat kepada Allah, maka sungguh dia diberikan keistimewaan yang besar. Sehingga Rasulullah SAW bersabda,
dalam Tangkihul Qaul dikutip, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini doanya masuk pasar. Siapa yang baca ini, kalau dalam riwayat itu dikatakan wa rafa'a sautahu, mengangkat suaranya, tapi ada juga dalam redaksi yang lain tidak memakai mengangkat suara, sekedar baca. Dalam Tangkihul Qaul itu mengatakan mengangkat suara. Kalau kita pikir besar hikmahnya ketika ada orang yang zikir di pasar, itu bisa mengingatkan orang lain. Pedagang jangan menipu, ingat-ingat. Yang lain jangan bawa berita tidak baik di sana. Ketemu kan antara satu dengan lain, ketemu di sana. Misalnya hindari ghibah di sana. Maka baiklah jadinya. Apalagi di sana tempat mencari nafkah, rezeki yang halal. Nah, jadi tergantung amal perbuatan. Ia menjadi buruk karena buruk yang kita lakukan. Nah, di situ ada yang bertugas menggoda agar terjadi dusta, terjadi penipuan, terjadi kebatilan. Tapi ketika hamba Allah itu yang di sana ingat kepada Allah, jujur, kemudian ini ada ulama yang tidak pernah masuk pasar, tapi untuk mengamalkan doa ini beliau masuk pasar. Ini siapa yang membaca doa tadi masuk pasar? Apa sabda Nabi? Maka dicatat baginya beribu-ribu pahala, dihapuskan baginya beribu-ribu dosa, diangkat baginya beribu-ribu derajat. Nah, itu keistimewaan kita masuk pasar membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi bisa mengamalkan yang mengangkat suara, sehingga terdengarlah oleh yang muslim lainnya, mengingatkan akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terbayang Mbah Dur yang lantang suaranya masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari kita ingat Allah. Jangan ada ghibah, jangan ada penipuan. Makanya lebih hebat orang sholat di pasar tapi bisa khusyuk daripada hanya bisa khusyuk di tempat sepi saja. Ini di pasar dia tetap ingat Allah. Di pasar dia bisa sholat dengan nikmat, dengan khusyuk. Daripada hanya bisa khusyuk di tempat sepi saja. Nah, jadi penggoda di pasar itu setannya namanya Zalitun. Ini yang merayu para penjual agar berdusta, agar mengatur timbangan supaya berdusta lewat timbangan, lewat dagangannya, memuji-muji dagangannya yang sudah rusak. Kemudian di sana mengibarkan bendera perjuangannya setan di situ agar terjadi kebatilan, copet, ghibah. Nah, maka supaya kita terhindar dari semua itu, jangan lupa kita ingat Allah. Awali masuk pasar dengan doa
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua, Wasin namanya, keturunan iblis itu Wasin. Bahwa sahibul musibat. Ini Wasin ini tugasnya setan yang menggoda orang yang dapat musibah. Dia bertugas menggoda orang yang dapat musibah. Orang dapat musibah itu harus digoda. Pokoknya semua lengkap bagiannya. Yang khusus di bidang musibah ini ahlinya. Nama pemimpinnya Wasin, nama pemimpinnya, ketua gengnya. Sehingga musibah itu ada 3. 1, menjadi penggugur dosa. 2, menjadi pengangkat derajat. 3, musibah itu yang memang tidak dapat apa-apa melainkan hanya azab di dunia. Jadi kapan musibah itu menjadi penggugur dosa? Ketika yang diberikan cobaan itu sabar. Sabar. Bisa juga orang itu diberikan ujian cobaan karena dosanya, kemudian dia diberikan untuk menggugurkan dosanya. Dia sabar dari situ gugur. Ada orang yang diberikan musibah kemudian dia reda terhadap pemberian Allah, syukur terhadap pemberian Allah, maka mengangkat derajatnya. Tapi yang tidak dapat apa-apa adalah yang tidak reda, tidak ikhlas, marah-marah terhadap ujian yang diberikan. Itulah dimulai azab di dunia. Kata ulama, wa kullu syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Segala sesuatu jika kamu berpisah dengannya pasti ada gantiannya. Makanya sabda Nabi, manis tarja'a indal musibah, siapa yang mengucapkan kalimat istirja ketika dapat musibah, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ajarallahu fiha, ajarahullahu fiha, maka Allah akan berikan dia pahala, wa akhlafa alaihi khairan minha, Allah gantikan dia dengan yang lebih baik, au kama qala Rasulullah. Siapa yang mengucapkan kalimat istirja itu tandanya dia reda, sabar, ikhlas. Ketika dapat musibah maka Allah berikan dia pahala dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu bisa berupa langsung materi itu, benda itu apa yang hilang. Bisa dalam bentuk pahala yang besar, bisa dalam bentuk derajat yang tinggi. Karena dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa itu kabar gembira? Yaitu surga. Balasannya surga. Bagi siapa? Wa basyiris alladzina idza asabathum musibah, itu mereka yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah suatu ketika Rasulullah tiba-tiba padam lilinnya, ya bahasa kita sekarang lilin lah. Dulu pokoknya lampu yang dinyalakan padam. Kalau kita misalnya lampu apa namanya itu habis minyak tanahnya, mati. Rasulullah pernah mati lampu beliau. Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah mencoba, wahai Rasulullah,
Kenapa mengucapkan kalimat istirja? Kan cuma mati lampu. Nggak dahsyat banget, cuma mati lampu. Kenapa baca itu? Nabi menjawab, setiap suatu keadaan yang tidak baik menimpa seorang mukmin itu adalah musibah. Apalagi tertusuk duri, mudah-mudahan kita terhindar dari segala mara bahaya. Nah, jadi ada setan yang bertugas untuk menggoda orang yang tertimpa musibah supaya tidak jadi gugur dosanya, supaya tidak jadi diangkat derajatnya. Nah, oleh sebab itu kita diberikan amalan-amalan oleh Rasulullah SAW. Allah sendiri yang membekali kita supaya kita terjaga dari keburukan ini. Kalau dapat sesuatu yang tidak baik, segera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kalau sakit itu Rasulullah ajarkan kita amalan. Dalam Fathul Mu'in itu amalan orang yang sakit, banyak-banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu amalan Nabi Yunus dalam perut ikan. Ini adalah diawali dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Allah, kita ini tidak ada, Allah yang adakan. Kita ini tidak bisa bernapas, Allah yang kasih kita napas. Kita ini tidak dapat sehat kalau tidak disehatkan. Ya, jadi kita tauhid dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, ngaku salah, ngaku kita bersalah. Nah, ini amalan. Ini paling kurang baca 40 ketika mengalami sakit. Yang kedua, riwayat hadis juga amalan ketika sakit membaca surat Al-Ikhlas minimal 100 kali. Nah, jadi yang kita pegang ketika sakit itu adalah tasbih. Tasbih untuk berzikir, istighfar, baik astagfirullah langsung, baik itu rajanya istighfar, Allahumma anta rabbi, dan termasuk zikir yang diajarkan Rasulullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sambil kita akui keliruan kita, khilaf kita, kita tidak bisa lepas dari dosa. Kemudian baca surat Al-Ikhlas. Ini jika diamalkan oleh orang sakit, apabila dia kemudian sembuh dalam keadaan maghfuran lahu, diampuni dosa-dosanya. Dan jika sakitnya itu menjadi pengantarnya menuju ajal, maka dia diberikan pahala seperti orang mati syahid dan melewati sirat dengan bantuan malaikat. Nah, itu. Jadi di antara cara membentengi ini semua adalah zikir, ingat kepada Allah. Nah, jadi yang kedua, setan yang bertugas untuk menggoda orang yang dapat musibah itu wasin. Sehingga dalam Islam itu sabar itu dibagi 3 dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Sabar dalam mengerjakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Dijelaskan dalam kitab Imam Ghazali, Muqasyafatul Qulub, sabar dalam mengerjakan perintah Allah itu 300 derajat. 300 derajat. 1 derajatnya itu antara luas jaraknya langit dengan bumi. 1 derajat. 300 derajat bagaimana? Ini tapi untuk yang pertama mengerjakan perintah Allah.
Kemudian yang berjuang menjauhkan larangan Allah itu 600 derajat. Kenapa? Karena lebih sulit. Lebih sulit menjauhi larangan daripada mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar dulu lagi datang, tiba-tiba serak gatel. Menjauhi larangan itu 600 derajat. Nah, jadi contohnya kita sudah sholat, puasa, belum tentu bisa menjaga lidah. Nah, kan berat, itu berat, lebih berat. Yang sudah sholat, tidak mungkin meninggalkan sholat. Yang sudah sadar bagaimana sholat ini, tidak mungkin meninggalkan sholat, tidak mungkin meninggalkan puasa. Dan setan pun tidak bisa menggoda orang yang sudah megang teguh sholat, tinggalkan sholat. Tidak dari situ dia menggoda, tapi dari yang lain, dari kesukaannya. Bahkan orang yang sudah alim, yang sudah soleh, ahli ibadah, itu setan tidak lagi menyuruhnya untuk tinggalkan sholat, tapi dia akan dibisikkan untuk merasa lebih dari yang lain. Bahkan dibisikkan, digoda untuk merasa paling. Yang sudah rutin, istiqomah, bisa bangun malam, udah tidak bisa meninggalkan sholat lah pokoknya. Tidak digoda untuk jangan sholat, jangan puasa, tidak. Tapi digoda untuk merasa lebih merasa hebat. Nah, jadi sudah sholat, sudah puasa, belum tentu bisa menjaga pandangan, belum tentu bisa menjaga lidah, belum tentu bisa menjaga amanah. Ada kesempatan, sepi, tidak ada yang tahu. Uang ini bisa diambil, tidak ada yang lihat, diambil. Nah, makanya lebih berat, sehingga kata ulama, derajat muqarrabin itu, orang yang dekat dengan Allah itu, belum cukup diraih dengan hanya mengerjakan perintah, tapi harus diraih dengan menjauhi larangan Allah juga. Sholat, puasa, zakat, ibadah yang wajib, ibadah yang lain, juga jaga lidah, juga jaga mata, juga jaga nafsu, jaga amanah. Nah, itulah makanya fikih itu, fikih diamalkan, kemudian dipakaikan pakaian dengan ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah, itu 600 derajat. Maka contohnya ketika mata kita ini ada di depannya pandangan yang dipandang haram, ketika itu berhasil memejamkan mata, memalingkan pandangan, saat itu artinya sedang berhasil untuk menjauhi larangan Allah. Ketika ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, yang tidak benar, saat itu bisa mengontrol diri, saat itu berarti sedang berhasil menjauhi larangan Allah. Dan Rasulullah yang sampaikan, barang siapa yang ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah dirimu dari segala yang diharamkan Allah, maka engkau tercatat, terhitung orang yang paling taat.
takun a'badan nas, orang yang paling abid. Karena kalau sudah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan, maka sudah artinya dalam ibadah terus, selalu dalam ibadah. Nah, jadi orang, kata Nabi, jauhilah diri dari yang diharamkan, engkau tercatat orang yang paling taat beribadah. Yang ketiga, sabar atas musibah itu 700 derajat. Kata ulama yang lain 900 derajat. Paling tinggi sabar, karena banyak dikasih musibah ndak lagi mau sholat. Ngapain saya sholat, toh begini saja, padahal sedang akan mau diangkat derajat, dihapuskan dosa. Dikasih musibah, tinggalkan sholat, frustasi, putus asa. Bahkan putus asa dari rahmat Allah itu na'udzubillah sangat buruk sekali. Putus asa, karena Allah berpesan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai putus asa dalam Allah. Itu Maha Penyayang, Allah Maha Penolong, Allah Maha Pengampun. Allah melihat, Allah Maha Menolong. Allah akan membalas. Allah tidak ingkar akan janjinya. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, Allah tahu. Nah, jadi jangan putus asa. Nah, ini yang ketiga, sabar atas musibah. Makanya saking hebatnya, makanya dikatakan di situ dalam sebuah kitab, siapa yang dalam 40 hari tidak dikasih cobaan, tidak ada kebaikan di dalamnya. 40 hari tadi. Cobaan seperti apa? Sakit. Cobaan kegundahan. Gundah ada. Ya, karena suatu keadaan. Mungkin sama dalam rumah, mungkin di luar rumah, mungkin dan lain-lain. Dalam 40 hari ada saja. Ya, dikasih pilek, ya dikasih sakit, dikasih sakit kepala. Yang penting jangan cari yang sakit. Kita itu disuruh cari yang baik-baik, cari sehat, cari rezeki, bukan cari miskin. Cari yang, kemudian setelah ikhtiar doa maksimal, Allah kasih. Makanya saking hebatnya yang namanya ini, itu sunnatul aulia, tradisinya wali. Nah, sampai disebutkan sunnahnya wali itu makanan wali itu diantaranya, kata di sini itu adalah disakiti oleh manusia. Maksudnya disakiti, sudah jadi makanannya, dihina, dipitnah, digibah, disakiti oleh manusia. Tapi sabar, diberikan cobaan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, manusia ayun nas asyaddu balaan. Manusia yang mana yang paling besar cobaannya, ujiannya, musibah? Nabi menjawab, al-anbiya, para nabi yang paling besar cobaannya, paling berat. Di antara para rasul ini juga ada rasul yang lebih berat lagi, yaitu ulul azmi. Rasul yang dikelompokkan ulul lebih berat lagi. Kemudian setelah Nabi, di bawahnya para sahabat, para wali, itu berat. Kemudian Nabi mengatakan, seorang itu akan diuji sesuai kadar keagamaannya. Tinggi dia, tinggi ujiannya. Segitu kadarnya, segitu ujian. Sudah sesuai porsi kita masing-masing. Jadi jangan menganggap diri kita paling besar masalahnya. Rasulullah itu tidak sanggup kita, para yang di atas, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh. Sehingga saking hebatnya namanya ujian itu, sudah jadi santapannya para wali itu, sampai-sampai mengatakan, berdoa, ishtaddi azmatu tamfarji, datanglah
cobaan datang, saking tahu namanya hebatnya cobaan itu yang mengangkat derajat, maka kau akan hilang. Nah, jadi ada setan yang bertugas menggoda orang yang dapat uji coba supaya gagal naik kelas. Jadi kayak kita mau menaikkan kelas siswa kita, ya kita kasih dia semester ujian. Kalau ada ujian lisan, kita tahu siswa kita ini agak kurang ini pengetahuannya. Ini sedang, ini luar biasa ini. Pasti kita akan kasih pertanyaan sesuai bidangnya. Ini yang kita tahu kurang, tidak mungkin kita tanyakan dia yang, dan ini kita tahu hebat, wah, kasih pertanyaan yang berat. Nah, itu gambarannya. Orang yang hafal Quran 30 juz senang diberikan pertanyaan di ujian. Diberikan disuruh baca tengah-tengah surat, tengah-tengah ayat. Yang belum hafal tidak mungkin ditanya itu. Nah, jadi begitulah gambarannya. Begitu juga kita tergantung. Nah, dari sini kita dapat pelajaran untuk mengingat-ingat, untuk mengendalikan diri. Jika sesuatu yang tidak baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mohon kepada Allah pertolongan. Ulama mengajarkan doa, Allahumma inni la as'aluka raddal qada. Ya Allah, hamba tidak memohon untuk menolak ketetapan-Mu ya Allah. Walakin as'aluka lutfa bih, tapi hamba mohon berikanlah hamba solusi untuk menghadapi ini. Jika itu menimpa, berikan hamba itu kekuatan untuk bisa menimpanya. Keteguhan hati, kesabaran. Itu salah satu doa untuk memohon kebaikan, dan jika tertimpa suatu ujian, agar kita diberikan pertolongan untuk menghadapinya. Tinggal berapa menit? Ya, mungkin itu baru 2 ya. Iya, baru 2. 1 yang bertugas di pasar, 2 yang bertugas di menggoda di orang yang terkena musibah. Berarti masih tinggal 7. Nah, supaya kita ingat-ingat jadi fondasi. Mungkin ada tambahan usulan? Bagaimana cara memahaminya? Apakah seperti tugas malaikat, ini tugas dari para setan ini? Kan kalau kita pahami secara syariat gitu, kan setan ini kan cuma 9 bilang saja, sedangkan manusia di dunia ini, kekuasaan di dunia ini kan banyak. Nah, apakah dia sebagai pemimpin saja? Apakah dia banyak anak buah? Atau dia sendiri seperti malaikat pencabut nyawa sendiri pada sedunia? Bagaimana itu cara memahami? Ya, untuk ini adalah ketua gengnya, ketua kelompoknya, pemimpinnya. Yang di pasar, ya misalnya menteri keuangan, ini namanya ini, nanti punya dia anak buah. Nah, seperti itu. Jadi ini pemimpinnya, nanti dia punya pasukan. Ya, seperti negara ada presiden yang mengatur suatu daerah, ada gubernurnya. Nah, dibagi dia yang, jadi ini pemimpinnya saja. Dia ini yang mengarahkan gitu. Ya, mengarahkan. Ya, sehingga kan kalau anggotanya itu tidak mampu menggoda, dia akan melapor kepada pemerintah, ini tidak mampu saya goda. Didatangkan yang lebih ahli. Ini yang menggoda ini baru S1, didatangkan S2 lagi. Ya, terus kan pelajaran yang bisa diambil dari setan itu, dia tidak pernah putus asa. Selama nyawa masih di dalam badan manusia, ya, jadi dia sudah bersumpah kan. Tetapi kata setan,
dia melemahkanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Jadi dia tidak putus, sadar terjatuh dosa tapi taubat tidak putus. Itulah hebatnya, namanya tidak putus asa. Astagfirullah. Itu yang melemahkan. Kemudian sebelum sholat kita dianjurkan membaca doa yang dari Al-Quran itu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan dan godaan dan hadirnya mereka dengan bala tentaranya. Nah, jadi setan itu punya bala tentara. Jadi dia satu pimpinannya, tentara-tentaranya banyak, pasukan-pasukannya. Jadi Terus ini iblis ini kan dia seorang. Dia ini apakah berkembang biak seperti manusia? ya. Ya, ini dikatakan zuriyatus syaitan, iblis, anak keturunan iblis katanya. Tapi sedetailnya siapa istrinya, nah ini saya tidak tahu. Kalau saya pernah baca itu, dia malah bisa melahirkan tanpa punya istri kan? Ah. Pernah saya baca itu di apa itu? Ya. Setan itu dia kayak kambing itu tuh, di perempuannya dia bisa gitu. Saya baca Ya. itu di mana kita apa? Ya. Betul. Nah, tapi setan ini ada dua. S itu ada dua. Setan dari bangsa jin dan S dari saudara, artinya manusia. Sehingga dalam Al-Quran setan itu sifat apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada waswas. Alladzi waswisu fi sudurin nas, waswas setan yang menggoda hati lah gitu. Masukkan kewaswasan di hati manusia. Minal jinnati wan nas, itu dari bangsa jin dan manusia. Jadi itu sifat. Makanya ada disampaikan oleh ulama, Rasulullah itu lebih khawatir dengan setan, sifat setan dari manusia dari kalau itu kan ingat kepada Allah, baca bismillah, hilang, enggak bisa dia. Kalau yang dari bangsa manusia lebih fasih. Lebih fasih dia baca, tapi kita diajak apa? Menghasut. Makanya dikatakan menghasut. Nah, itulah tipu daya dari manusia, dihasut kita supaya membenci si ini. Dihasut kita supaya terjadi permusuhan. Padahal dalam Islam itu kita diajarkan untuk bersaudara, lemah lembut, saling memperbaiki. Tapi ini dihasut supaya benci kelompok ini, supaya merasa ini dihasut. Nah, itu dipengaruhi, itulah dari bangsa manusia. Tapi dikatakan di I'anatul Talibin, peluang besar setan itu, peluang emasnya adalah peluang emas itu kebodohan. Semakin kita tidak paham, tidak tahu, semakin mudah dihasut, semakin mudah dirasuki, semakin mudah digoda. Semakin orang itu dibekali dengan pengetahuan, baru dari pembicaraan saja sudah paham, oh ini hal tidak boleh. Tidak boleh ditangkap mentah-mentah. Nah, kita baru ketemu kok bicara penghasutan. Nah, sudah mulai hati-hati. Nah, itulah kita berbekal ilmu akhlak untuk membekali diri. Salah satunya tidak mudah terhasut bujukan syaitan. Wallah. Apakah dia tidak mati seperti kita atau mati sekalian dari akhir zaman dia mati? Ya, itu yang satu itu. Iblis
Nah, Satu itu aja. ya kalau Yang anak buahnya ini enggak. kalau bangsa jin mati, manusia dan jin sama mati. Yang satu itu yang dikekalkan sampai Iblis saja ya. ya. Tidak ada tanggungan. Ya, itu kan sudah dalam Al-Qur'an. Ya. Dan saya tangguh. Ya. Ya, jadi setan itu sifat yang menghasut, menggoda, itulah dari bangsa manusia dan jin. Makanya yang merasuki manusia itu kesurupan. Itu ada yang dari jin kafir, ada yang dari jin muslim. Nah, sama muslim apakah tidak ada yang perampok? Nah, begitu kan banyak. Muslim apakah tidak ada pencuri? Banyak. Begitu juga jin. Yang muslim sama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita salafiat, kita lanjutkan berikutnya. Mudah-mudahan dari sini kita dapat pelajaran untuk selalu mengingat Allah, mengendalikan diri, mohon pertolongan Allah. Kita tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Tekad yang kuat dan